Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para kiai, para alim, sepuh, bini sepuh, para ustaz, tokoh masyarakat yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Nakhusu bidzikri wat tahiyyah Al-Habib Hasan Abdul Hadi bin Ahmad Ba'bud, semua kiai, ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Pengasuh Pondok Pesantren Matla'ul Huda Al-Ustaz Zainal yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, tidak ketinggalan aparatur pemerintah dalam semua tingkatannya, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita membaca maulid, membaca salawat, membaca salam untuk baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita semua di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mendapatkan rahmat, inayah, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Desa Negla ini secara geografis masih ikut Brebes. Nggih napa nggih? Masih ikut Brebes. Kalau Brebes berarti Jawa. Tapi kata Ustaz Zainal, bib ngapunten, orang-orang Negla ini tidak paham bahasa Jawa. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Bener apa tidak? Bener. Jadi nanti ceramahnya pakai bahasa Indonesia saja, Bi. Karena saya nggak bisa bahasa Sunda. Sampeyan nggak paham bahasa Jawa, saya nggak paham bahasa, jadi pakainya bahasa Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang siapa orang yang diperingati kelahirannya pada malam hari ini oleh kita semua. Tidak lain junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya kita berkumpul semacam ini di beberapa tempat
di musola-musola, di masjid, di majlis taklim, semuanya membaca kitab maulid. Baik yang dibaca maulid Simtud Durar, ataupun maulid Ad-Daibai, atau maulid Al-Barzanji, atau maulidul Azab, Syaraful Anam, semuanya meskipun berbeda judulnya, intinya satu, isinya satu, intisarinya satu, yaitu menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan ataupun sejarah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Ketika nama orang-orang soleh disebut, diceritakan, itu rahmat Allah temurun. Rahmat Allah turun terus menerus. Itu kalau yang disebut orang-orang soleh, yang disebut kelasnya kiai, yang disebut kelasnya wali, itu rahmat Allah sudah turun banyak sekali. Bagaimana kalau yang disebut bukan hanya kiai, bukan hanya wali, tapi sayyidus sholihin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab maulid tidak lain sedang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, sedang mengingat-ingat Nabi Muhammad. Sampeyan mungkin tidak faham dengan apa arti daripada kitab maulid, mungkin kurang faham. Tapi insya Allah faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, tetap rahmatnya Allah akan turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah fatrabu ya ahlal mathani fahazarul yumni gharrad wastadhi'u bijamalin fagafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dua bait syair yang tadi kita baca merupakan syair yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durar, dalam fasal atau bab Mahallul Qiyam. Ketika kita Mahallul Qiyam, syair tadi yang kita baca, sedikit akan saya uraikan tentang makna dari apa yang barusan kita baca, supaya ketika Mahallul Qiyam kita bisa lebih khusyuk, lebih hudur, lebih bisa memahami, memaknai tentang apa yang barusan kita baca. Asyraqal kaunu ibtihajan, alam raya ini bercahaya.
Kalau dimaknani secara makna Jawa, makna pesantren asyroko padang. Padang itu bercahaya. Opo al-kaunu alam semesta. Alam semesta ini, alam raya ini bercahaya. Kenapa? Ibtihajan, karena sedang bergembira, karena sedang bersuka cita. Biwujudil Mustafa Ahmad, dengan lahirnya Nabi Al-Mustafa, Nabi yang dipilih, Ahmad, yaitu Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad merupakan nama lain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah banyak. Ada Al-Mustafa, ada Al-Mujtaba, ada Khatibul Umam, ada Hamidun, Mahmudun, dan masih banyak yang lain. Tapi yang paling terkenal, yang paling ma'ruf, yang paling masyhur itu dua, Muhammad dengan Ahmad, dan dua-duanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun Rasulullah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad disebut dalam Al-Quran. Ahmad juga disebut dalam Al-Quran. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Rasulullah bernama Ahmad, juga bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwujudil Mustafa Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat beruntung orang-orang yang sudah bernama Ahmad atau Muhammad ketika menamai anaknya tabarruk dengan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang imam, seorang ulama bernama Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Muhammad Al-Busiri. Siapa beliau Al-Imam Al-Busiri? Beliau adalah pengarang qasidah Al-Burdah, qasidah yang sangat terkenal. Kronologi atau sebab daripada Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengarang qasidah Al-Burdah, beliau waktu itu sedang terkena sakit parah. Asobahu falijun, beliau terkena stroke, beliau lumpuh, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Kemudian beliau menulis syair-syair pujian, qasidah-qasidah pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan harapan dia minta kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Kurang lebih ada 160 bait syair qasidah burdah. Sampai setelah selesai menulis qasidah tersebut, Al-Imamul Busiri tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai Al-Imamul Busiri, bacakan qasidah yang telah kamu tulis. Dibaca oleh Al-Imamul Busiri dari awal sampai akhir. Setelah dibaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti Al-Imam Al-Busiri dengan sebuah selendang. Tahu selendang, Bu? Ngertos selendang? Ini selendang. Selendang atau sorban atau rida diselimutkan kepada Al-Imam Al-Busiri dalam mimpinya. Ternyata subhanallah, Al-Imamul Busiri bangun tidur, yang tadinya beliau lumpuh tidak bisa apa-apa, langsung sembuh saat itu juga. Ketika beliau sembuh, bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qasidah yang tadi belum ada judulnya
kemudian dikenal dengan qasidah Al-Burdah. Al-Burdah maknanya adalah selendang, burdah maknanya adalah rida, burdah maknanya adalah selimut. Karena apa? Karena dengan sebab diselimuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imamul Busiri sembuh dari penyakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan qasidah Al-Imamul Busiri, ada beberapa bab khusus, dan di antara bab yang ditulis oleh Imam Al-Busiri adalah babut tawassuli, bab tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah, tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ketika beliau mengakui bahwa beliau penuh dengan dosa, ketika beliau penuh dengan kesalahan, beliau akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kalau seumpama saya sudah bertobat kepada Allah, saya sudah minta maaf kepada Allah, kok tidak dimaafkan, taubatnya tidak diterima oleh Allah, maka beliau Al-Imamul Busiri mengatakan, saya masih punya satu pegangan, saya masih punya satu janji yang saya, nama Muhammad, nama yang disematkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Muhammad tarikus sholah, Muhammad orang yang pekerjaannya selalu meninggalkan sholat. Masa iya? Dia pasti akan malu. Kenapa? Mengagungkan daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang bernama Muhammad atau Ahmad, ketika dia betul-betul mengagungkan nama tersebut, memuliakan nama tersebut, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Dan berkaitan dengan nama Rasulullah, ketika melihat orang, tahu seseorang namanya kurang bagus, itu diganti oleh Rasulullah. Istrinya sendiri bernama Zainab, dulu bukan Zainab namanya, namanya Barroh. Tapi karena kemudian maknanya kurang baik, diganti oleh Rasul menjadi Zainab binti Jahsyin. Yang tadinya maknanya susah, diganti makna senang. Apa kata Hazan? Kalau yang lain orang-orang diganti namanya oleh Nabi, mereka mau, Hazan gak mau, Pak. Apa kata Hazan? Ya Rasulullah, la ughayyirus man sammani abi. Maaf ya Rasulullah, ini nama dari bapak saya, sampai mati tidak akan saya ganti. Tetap meskipun maknanya susah, nama saya tetap Hazan, saya gak mau ganti ya Rasulullah. Nabi tidak memaksa, silahkan kalau nggak mau diganti, tapi konsekuensinya tidak mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Hazan selesai, tapi ternyata Hazan punya cucu bernama Sa'id ibnil Musayyib bin Hazan. Sa'id bin Musayyib bin Hazan, cucunya Hazan. Siapa Sa'id bin Musayyib bin Hazan? Sa'id adalah seorang imam besar, bahkan beliau disebut dengan Sayyidut Tabi'in, pemimpin ulama tabi'in. Tabi'in adalah mereka orang-orang yang tidak menjumpai Nabi, tapi menjumpai sahabat-sahabat Nabi. Dan Al-Imam Sa'id belajar langsung kepada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung santrinya sahabat niku Kiai Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Saking hebatnya Sa'id, saking alimnya Sa'id, faqa ala ghairihi, mengalahkan yang lain. Gurunya saya, ada murid yang sangat hebat, murid yang alim, sayang kalau tidak dijadikan mantu.
Akhirnya oleh sahabat Abu Hurairah, Pak Sa'id ini diangkat mantu oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ternyata meskipun Al-Imam Sa'id ilmunya luar biasa luas, luar biasa tinggi, sebuah kebanggaan menjadi menantu sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nasibnya berbalik dari sisi ekonomi. Apa kata Sa'id? Mendengar cerita kakeknya dulu diganti namanya oleh Rasul tidak mau, dia katakan mazalat al-huzunatu fina ba'du. Setelah kejadian itu, kakek saya bernama Hazan diganti namanya oleh Rasul menjadi Sahal tidak mau, sampai anak cucunya, sampai Sa'id dan semua anak cucunya Pak Hazan terus dinaungi kesusahan. Tidak pernah yang namanya merasakan kebahagiaan. Hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Sampai Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib akan menikah dengan putrinya sahabat Abu Hurairah, beliau tidak punya mahar apa-apa. Kenapa? Hidupnya susah. Jadi perlu diingat, nama adalah sebuah doa. Insya Allah ketika memberi nama yang baik, itu merupakan harapan yang baik, doa yang baik dari orang tua terhadap anak. Anak diberi nama Muhammad, tafaulan tabarukan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar akhlaknya mulia seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seumpama sudah terlanjur diberi nama Sutarjo, seumpama Sutarjo, nggak usah diganti, tapi tinggal ditambahi Muhammad Sutarjo. Kalau seumpama namanya Karyo, jangan diganti, sudah tinggal ditambahi Ahmad atau Muhammad, Ahmad Karyo. Tapi perlu diingat, mengganti nama yo dipuputi Pak, didongani. Minimal nyembelih apa? Ayam, undang teman-teman, undang keluarga untuk makan bersama, berdoa kepada Allah, mengganti nama. Lah nanti kalau mati jangan hanya disebut Karyo, tapi sebutkan namanya almarhum ila ruhi Ahmad Karyo, almarhum ila ruhi Muhammad Sutarjo. Sebutkan nama Muhammadnya ataupun Ahmad sebagai tabarruk lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintah Allah untuk kita bersenang-senang, kita berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad? Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah taala mengatakan ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Banyak ahli tafsir menafsiri al-fadl adalah agama Islam, ada lagi yang menafsiri al-fadl adalah Al-Quran. Dengan agama Islam yang sudah diturunkan kepada mereka, dengan Al-Quran yang sudah diturunkan kepada mereka, dengan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada mereka, wa rahmatihi, dan juga rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka bersukacita, maka sudah seyogianya mereka berbahagia atas semua fadl dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara fadl dan rahmatnya Allah, ternyata rahmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar adalah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi
rahmat untuk alam semesta ini. Rasulullah diutus menjadi rahmat. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya ketika kita mendapatkan rahmat untuk berbahagia, untuk bersukacita. Malam ini kita semua bersukacita, berbahagia, merayakan daripada lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berbahagia di dunia ini, bersukacita di dunia ini, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan bahagianya kita, senangnya kita jangan hanya ketika maulid saja, jangan hanya ketika masuk bulan Rabiul Awal saja lah. Tapi setiap apa yang kita lakukan, setiap amaliyah kita, usahakan kita terus senang, kita terus cinta, kita terus bersukacita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya contohkan Pak nggih, saya contohkan supaya semuanya bisa meniru hal-hal yang semacam ini, yang baik semacam ini. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Saya itu di rumah ada beberapa santri putri yang membantu saya di rumah untuk memasak. Untuk apa? Masak. Sampeyan tahu sendirilah, namanya juga santri, baru tahap belajar masak. Otomatis ketika masak kadang asin, kadang anyep, kadang asrep, kadang kepedesan, walhasil namanya juga dengan lagi tahap belajar. Satu hari saya pengen makan Pak, pulang Jumatan pengen makan, sudah disediakan oleh mbak-mbak santri ini komplit, ya nasi, ya sayur, ya tempe dan lain-lain. Sebelum saya makan, coba saya cicipi ini sayurnya. Sayur apa? Ketika saya cicipi, saya bingung Pak. Kelihatan mirip lodeh, tapi bukan lodeh. Dikatakan sop, tapi rasanya asam. Termasuk Abu Sufyan dikatakan Sayyidu Quraisy, punggawa orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau jenengan semua kok nemu mertua galak, punya mertua galak, ingat Rasulullah, insya Allah atine adem. Amin Allahumma. Oh paling diomelin, Nabi pernah punya mertua galak yang ingin membunuh, menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kemudian dapat apa? Dapat hidayah. Yang tadinya kafir, kemudian ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan bersama istrinya yang bernama Hindun, dua-duanya masuk ke dalam agama Islam. Tapi pernah punya pengalaman menjadi mertua apa? Galak. Jadi nek sampeyan punya mertua galak, sudah ingat Kanjeng Nabi, insyaallah atine plong, atine bom. Semua hal ketika kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersukacita, hati yang berbahagia, tumbuh rasa cinta yang tajaddad, yang terus-menerus ada kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan dengan kita memperingati maulid seperti ini, membaca kitab maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir bersama-sama, bersolawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diberi hidayah oleh Allah. Amin Allahumma. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diberi kekuatan Allah dalam segala hal, dalam ibadah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diberi istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita merasakan kebahagiaan di dunia ini, mudah-mudahan kita semua dibahagiakan oleh Allah di akhirat kelak. Amin Allahumma. Bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin kalimatun tayyibatun alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta adrathana Allahu minha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wal akhirah. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Hadza wa lahum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.